Halo, selamat hari Minggu semuanya. Puji Tuhan ya, kalau kita boleh ketemu lagi di pagi hari ini, di hari Minggu ini dengan penuh sukacita yang berasal daripada surga. Kakak berharap adik-adik pun yang di rumah boleh tetap keadaan sehat, tetap jaga prokes, tetap selalu minum vitamin agar tubuh kita fit. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau pesan dulu sama teman-teman. Hari Minggu ini kita masih beribadah di IGTV ya teman-teman ya. Yang tentunya teman-teman bisa absen di setiap kolom komentar. Yang kedua, kakak mau ingatkan lagi kalau kita ada scan QR gitulah ya, sorry. Jadi untuk teman-teman memberikan persembahan, teman-teman bisa scan QR itu. Dan kalau teman-teman juga masih pengen persembahan secara langsung, teman-teman bisa kasihkan persembahan itu ke majelis-majelis yang bertugas di sektor teman-teman masing-masing. Ataupun kalau teman-teman ada ketemu kakak layan, teman-teman mau titip persembahannya di kakak layan sektor masing-masing, gak masalah. Seperti itu teman-teman. Oke ya, sip. Yuk teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, ada baiknya teman-teman semua mempersiapkan Alkitab kita persiapkan buku dan catatan kita, dan terlebih kita silent dulu HP-nya, kita fokuskan diri dan pikiran kita untuk beribadah. Sebelumnya, kakak persilakan untuk adik-adik layan untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Ya, mari kita sebelum masuk dalam firman, mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus atas penjagaan-Mu, atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memulai firman-Mu, kami akan belajar dan mengerti lagi akan firman-Mu yang akan keluar dari mulut hamba Tuhan terlebih ya Tuhan. Engkau urapi, biarlah Engkau mengosongkan hamba, biarlah Engkau yang mengisi hamba, agar bisa memberitakan firman-Mu seturut dengan jalan yang Kau pilih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Yuk, kita akan membuka firman Tuhan kita, yang kita mau sama-sama belajar firman Tuhan, yang terambil dari Imamat pasal yang ke-25, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. Kakak ulangin sekali lagi ya. Imamat pasal yang ke-25, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Kakak bacakan buat adik-adik layan di rumah, dan adik-adik layan di rumah bisa ikutin dari rumah ya. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladang-ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan.
Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar kembali yang sudah kita baca tadi, yang judul perikopnya dari Imamat pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Di sini judul perikopnya adalah tahun Sabat dan tahun Yobel. Kalau dari SBT kita di sini bertema bertanggung jawab atas tanah. Kalau kita teman-teman kalau boleh lihat dari pemahaman konteks dan teksnya, Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 7 ini merupakan bagian dari perikop Imamat 25 ayat 1 sampai dengan ke 22. Ini menguraikan tentang dua hari raya besar, yaitu tahun Sabat dan tahun Yobel. Hari raya Yobel atau dinamakan juga tahun pembebasan, tahun rahmat Tuhan, diadakan setiap 50 tahun sekali teman-teman. Berawal sejak hari raya pendamaian. Ini merupakan tahun kudus. Ada 3 ciri menandai tahun Yobel yang perayaan dilakukan setiap 50 tahun. Semua budak Israel harus dibebaskan. Semua harta warisan yang dijual harus dikembalikan kepada keluarga yang semula. Tanah tidak boleh digarap. Nah, sedangkan hari tahun Sabat dirayakan setiap 7 tahun sekali oleh bangsa Yahudi. Pada tahun itu semua pekerja di ladang berhenti bekerja. Hasil bumi menjadi milik umum, hutang dihapus, semua orang Ibrani yang menjadi hamba dibebaskan. Nah, dari pemahaman konteks ini kita bisa belajar bahwa semua perayaan tersebut dimulai saat bangsa Israel menetap di Kanaan, teman-teman, di mana tanah itu menjadi sangat berharga buat mereka. Untuk itulah perlu dibuat peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan tanah saat itu. Pengelolaan tanah, di mana tahun ke-7 adalah tahun kesejahteraan bagi tanah. Tahun ke-7 menjadi kesempatan bagi tanah untuk menikmati hujan dan vitamin tanah serta kebebasan dan dari tanam tuai guna menambah kesuburan. Tanah sebagai modal atau alat produksi adalah anugerah Allah. Karena itu harus diusahakan sebagai perintahnya. Modal berupa tanah menjadi alat produksi harus selalu digarap dengan sungguh-sungguh. Namun demikian ada waktunya tanah harus beristirahat. Pada hari ke-7 itu pada tahun ke-7 harus diistirahatkan. Selama 1 tahun full di tahun ke-7 itu tidak ada melakukan aktivitas apapun. Terus bagaimana untuk kecukupan pangan? Apakah cukup selama 1 tahun itu kita tidak berhenti? Dan bagaimana ke depannya nanti? Teman-teman bisa lihat di Imamat pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-21. Kakak bisa bacaan buat teman-teman. Maka aku akan memberikan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberikan hasil untuk 3 tahun teman-teman. Jadi pada tahun ke-6 ini teman-teman, Tuhan memberikan berkatnya bahkan sampai 3 tahun ke depan. Walaupun kita tahun ke-7-nya kita istirahat. Bangsa Israel itu istirahat. Dia berikan sampai tahun ke-7, ke-8, dan ke-9. Gitu loh. Begitu besarnya kasih Tuhan tuh buat bangsa Israel kala itu. Nah, dalam aplikasi dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sebagai teruna-teruni bagaimana, Kak? Nah, kalau kita berbicara mengelola tanah, teman-teman, dalam kehidupan kita hari-hari sebagai teruna-teruni yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, teman-teman tuh dalam kehidupan kesehari di rumah, mungkin di sekolah, dalam pergaulan sehari-hari, teman-teman pasti melihat ada yang buang sampah sembarangan.
pada saat teman-teman melihat ada orang yang buang sampah sembarangan, apa ekspresi ataupun tindakan teman-teman kepada rekan yang buang sampah sembarangan? Pasti teman-teman harus menegurnya, bro atau sis, itu kan ada tempat sampah, kenapa nggak lu buang aja tempat sampah? Kita ini sebagai manusia ciptaan Tuhan harus mengaplikasikan agar alam yang Tuhan sudah berikan itu menjadi bisa lebih lestari lagi, dengan kita tidak membuang sampah tidak membuang sampah sembarangan. Contoh kecilnya lagi teman-teman, ketika kita melihat air di keran yang menetes ataupun mengocor ketika kita sudah menggunakannya, kalau bisa itu ditutup kembali. Itu adalah salah satu bukti atau peran kita sebagai taruna-teruni untuk menjaga kelestarian alam ini, menjaga alam ini, menjaga tanah ini, gitu loh. Tuhan sudah memberikan tanah ini kepada kita, memberikan alam ini sebegitu luasnya, sebegitu luar biasanya. Bukan berarti kita sembarangan mengeksploitasinya dengan menebang pohon sembarangan, tidak melakukan hal-hal yang menunjang keberlangsungan kehidupan alam itu sendiri. Nah, sebagai teruna-teruni kita harus berperan aktif untuk menjaga dan melestarikan alam, seperti bagaimana bangsa Israel kala itu menjaga. Ada waktunya kita menggunakan alam itu dengan sebagaimana mestinya, dengan ungkapan syukur yang ada. Tapi ada juga saatnya kita mengistirahatkan, artinya menjaga supaya tidak terbuang dengan sia-sia, gitu. Dalam kehidupan ini kita harus banyak-banyak bersyukur teman-teman, karena sejak awal penciptaan, Allah menciptakan manusia untuk menguasai, mengusahakan, dan mengelola bumi kita ini. Banyak orang yang mengelolanya ataupun memakainya secara berlebihan. Alhasil adanya longsor, dengan kita mengeksploitasi alam kita sebegitu banyaknya, akhirnya yang terdampak adalah diri kita sendiri. Ada longsor ketika kita buang sampah sembarangan sedikit, padahal mungkin ya nggak banyak lah, sedikit. Tapi sedikit-sedikit itu ketika kita rutin membuang sampah sembarangan itu akan mengakibatkan banjir di kemudian hari ataupun hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Ya kalau dari kakak pribadi, kakak ingin teman-teman berperan enggak cuman menjadi orang yang menonton saja, tapi teman-teman juga harus menjadi terang dan garam. Teman-teman harus menjadi pelaku, di mana teman-teman bisa menjadi seperti bangsa Israel kala itu, yang tahu bagaimana bersyukur, yang tahu bagaimana berterima kasih atas apa yang udah Tuhan kasih, gitu. Bertanggung jawab itu artinya kita mengelola, memiliki sebuah kepedulian, tanggung jawab terhadap alam yang sudah Tuhan Yesus kasih. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari ya, kita sudah tidak bersyukur atas apa yang Tuhan berikan buat kita. Dalam hal apa? Yaitu bahkan kita sendiri pun kadang buang sampah sembarangan, terus buang air semaunya, keran dijalankan biar aja, udahlah yang bayar bukan saya ini, yang bayar orang tua ini. Enggak seperti itu teman-teman, tidak sesederhana itu apa yang teman-teman pikirkan. Karena dalam kehidupan ini kita masih ada masa depan yang akan menjalani, ada anak kita, ada cucu-cucu kita, ada cici-cici kita. Bagaimana supaya alam ini bisa sampai mereka rasakan nanti keindahannya, kesejukannya, gitu. Jadi dengan cara apa kita bersyukur? Yaitu menjaga alam yang sudah Tuhan kasih, menjaga apa yang sudah Tuhan kasih, apa yang sudah Tuhan berikan, seperti itu. Jadi kalau dari kakak pribadi, tetap
harus berpegang teguh sama Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan ya betul ngasih kita, Tuhan ya betul memberkati kita, Tuhan ya betul mengasihi kita, tapi bukan dengan cara kita mengeksploitasi apa yang sudah Tuhan kasih. Enggak kita mengambur-ngamburkan apa yang udah Tuhan kasih. Enggak masa bodoh dengan apa yang sudah kita lihat di sekeliling kita yang merugikan alam ini, yang memberikan dampak yang tidak baik buat alam ini. Seperti itu. Jadi buat kakak pribadi, tetaplah jadi teruna-teruni yang mau mengandalkan Tuhan, yang jadi terang dan garam. Terang dan garam itu dalam contoh konkretnya yang sudah kakak bilang tadi. Bagaimana kita mau bertanggung jawab sama tanah yang sudah Tuhan Yesus kasih. Terlebih buat bagaimana kita menjaga diri sendiri. Bagaimana kita mau bersih, bagaimana kita mau sehat. Bagaimana kita mau menjaga alam kita kalau kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri. Terutama diri kita sendiri pun harus kita jaga, kesehatannya, kebersihannya, seperti itu, agar kita bisa bertanggung jawab nanti untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa bertanggung jawab apa yang sudah kita lakukan itu kepada Tuhan. Seperti itu kalau dari kakak pribadi. Nah, di sini juga kakak bisa lihat dalam aplikasi di sini adalah teruna dapat memahami walaupun Allah telah memberikan mandat kepada manusia untuk berkuasa atas bumi dan isinya, tetapi tanah ataupun alam itu sendiri tetap saja adalah milik Tuhan. Tanah itu bukan milik kita, teman-teman. Alam ini bukan milik kita pribadi, itu sementara adalah berkat dan kasih karunia dari Tuhan yang kita terima. Gitu. Kita dapat menyadari bagaimana bersikap terhadap alam. Alam dalam hal ini adalah tanah. Tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang dan diperas. Yang tadi kakak udah bilang. Mengeksploitasi secara besar-besaran. Bodoh amatlah ke depannya mau bagaimana. Bodoh amatlah ke depannya mau bagaimana. Enggak bisa seperti itu, teman-teman. Menjadi teruna sebagai terang dan garam adalah bagaimana kita mau menurut seturut dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Menjadikannya itu indah. Menjadikan bumi ini tuh indah. Agar kita bisa berlangsung di kemudian hari. Kita bisa memakai alam ini sampai dengan kemudian hari. Seperti itu. Bagaimana kita menunjukkan ketaatan kepada kehendak Allah sehingga terjalin relasi yang baik dengan sang sumber kehidupan, serta bersyukur atas segala kebaikan dan anugerahnya dalam hidup ini. Dengan apa kita bersyukur, teman-teman? Dengan kita berdoa. Dengan kita menjadi pelaku untuk menjaga bumi ini, melestarikan bumi ini sebagaimana mestinya. Tuhan sayang teman-teman selalu. Tuhan memberkati teman-teman selalu untuk menjadi terang dan garam, untuk bertanggung jawab terhadap bumi ini, untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan ini ke depannya bagaimana. Teman-teman tidak memberikan yang terbaik buat alam ini saat ini, niscaya ke belakangnya yang akan menjalani, ke depannya pun atau yang akan menjalani kehidupan ini adalah anak cucu kita. Mereka akan merasakan kesusahan yang akibat apa yang kita lakukan saat ini. Jadi teman-teman harus tetap berpegang teguh terhadap janji Tuhan, bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan sudah kasih, agar Tuhan Yesus juga bisa memberkati teman-teman lebih lagi dari saat ini. Tuhan Yesus bisa memberikan yang terbaik buat kehidupan teman-teman. Intinya satu, teman-teman, selalu bersyukur, andalkan Tuhan. Kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, pasti kita mengerti apa yang Tuhan mau. Kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, pasti kita tahu apa yang baik, apa yang gak baik, apa yang bagus untuk kedepannya, apa yang enggak. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini bisa memberkati kita, bisa menjadikan kita lebih dewasa lagi, bisa menjadikan kita, kalau sebelumnya kita buang sampah sembarangan, apatis terhadap hal-hal yang menyangkut keberlangsungan alam ini, ya semoga dengan firman Tuhan yang kita baca dari tahun Sambat dan tahun Yobel ini adalah kita bisa lebih memahami bagaimana kita merawat, kita menjaga alam yang sudah memberikan kita kebaikan dalam hidup ini.
kita bisa bernafas sejuk ketika banyak pohon-pohon. Nah itu juga bagaimana kita boleh bersyukur dan bertanggung jawab tentunya dengan menjaga alam ini, tidak buang sampah sembarangan, tidak masa bodoh dengan air yang keluar di keran, tidak memberikan polusi yang buruk dengan memakai knalpot yang membuat asap-asap yang menjadi polusi udara. Pokoknya hal-hal yang merusak alam ini, sebagai pelopor teruna-teruni untuk menjaga alam, teman-teman harus bisa. Teman-teman harus mau dari sekarang. Karena kalau teman-teman gak melakukan itu sejak dini, saat ini, dari sekarang ini, teman-teman, kakak cuma bilang teman-teman akan menyesal di kemudian hari. Jadi firman Tuhan itu seperti itu aja yang dari firman Tuhan dari kakak berikan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat dan pedoman bagi kehidupan kita sehari-hari, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini, sekaligus memberikan persembahan, mari kita bernyanyi satu buah pujian dari Kidung Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Shalom. Warta teruna pada pagi hari ini, yang pertama diucapkan terima kasih kepada Kak Geral Simatau untuk firmannya pada pagi hari ini. Lalu ucapan terima kasih juga kepada adik-adik sekalian yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Selanjutnya, IHMPT minggu depan akan berlangsung di IGTV lagi. Jangan lupa untuk follow Instagram @pelkatpt_GPIB_Petra untuk info-info yang berkaitan dengan IHMPT. Lalu untuk adik-adik sekalian, jangan lupa untuk isi absen di kolom komentar sesuai dengan format yang tertera pada deskripsi. Batas absen sampai jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan dengan scan QR yang tersedia di layar. Dapat juga dititipkan melalui majelis di sektor masing-masing atau dibawa saat ada ibadah gabungan. Sekian warta teruna pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, kita sudah di akhir ibadah, sudah di penghujung ibadah kita pada hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur kami Tuhan kalau hari ini kami boleh diizinkanlah kembali beribadah di IGTV Tuhan. Terima kasih Tuhan buat persekutuan ini Tuhan. Kiranya apa pertemuan yang berlangsung pada hari ini, di hari Minggu pagi hari ini Tuhan Yesus, menjadikan sebuah pelajaran, menjadikan sebuah pelita bagi kehidupan kami sebagai remaja-remaja dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau telah pimpin hamba untuk memberitakan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu ini menjadi bau-bauan yang harum untuk hamba secara pribadi dan juga untuk adik-adik layan dimanapun berada dalam saat menghadapi pandemi mungkin saat ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kuatkan masing-masing kami Tuhan. Engkau juga mau tutup bungkus bagi yang sakit, Engkau mau sembuhkan Tuhan. Engkau mau jamah bila ada yang berada dalam masalah, Engkau mau berkati dia Tuhan. Engkau melepaskan masalahnya Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam mezbah-Mu Tuhan. Hanya ke dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus kami menyerahkan setiap pokok-pokok doa kami Tuhan.
setiap pokok-pokok doa kami, adik-adik layan kami dimanapun berada, di rumah, bahkan yang terbaring sakit sekalipun Tuhan Yesus, yang beribadah di atas tempat tidur, ataupun yang saat ini dalam isolasi mandiri, Tuhan, Engkau berkati ya Bapa. Hamba menyerahkan hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah mau kami pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya untuk bergabung dalam ibadah persekutuan teruna pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman dimanapun teman-teman berada. Sampai berjumpa kembali di minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dah.